Dimulai dari Ola, middle blocker papan atas Indonesia tersebut tidak terpilih untuk kedua kalinya dalam upaya menjajal peruntungan di negeri ginseng. Tim-tim Liga Voli Korea tampaknya lebih percaya dengan pemain-pemain yang pernah tampil di Liga Voli Korea. Dari 7 tim yang berkompetisi, 2 diantaranya mempertahankan pemain dari musim lalu sedangkan 3 lainnya mengambil pemain lama. Ini termasuk Red Sparks yang mendapat urutan terakhir dalam memilih. Pelatih Ko Hye-jin memilih Wipawae Srithong sebagai pengganti Megawati. Wipawae merupakan mantan rekan setim sekaligus rival Megatron. Wipawae punya hubungan dekat dengan Megawati karena bermain bersama di Supreme Volleyball pada Liga Voli Thailand musim 2020 hingga 2021. Wipawae juga sudah hafal dengan hawa kompetisi Liga Voli Korea karena memperkuat tim papan atas, Suwon Hyundai EC Hillstatte. Pemain berposisi outside hitter tersebut bahkan telah merasakan gelar juara bareng Hyundai Hillstatte pada musim 2023 hingga 2024. Musim lalu Wipawae masih menjadi pemain penting bagi Hyundai Hillstatte tetapi harus mengakhiri musim lebih cepat karena cedera lutut serius. Absennya Wipawae pun turut memengaruhi keseimbangan tim Hyundai Hillstatte hingga kalah dari Red Sparks pada babak playoff. Wipawae seperti Megawati, tak hanya mampu menyatu dengan tim di lapangan tetapi juga di luar lapangan karena cepat akrab dengan rekan-rekan setimnya. Terima kasih untuk memilih saya lagi, saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk musim ketiga di Korea, ucap Wipawae. Masih ada waktu 6 bulan lagi sampai Liga Voli Korea 2025 hingga 2026 dimulai pada Oktober nanti. Sementara itu draft kuota Asia Liga Voli Korea akan dilanjutkan pada pukul 13 WIB untuk sektor putra. Ada 9 pebola voli Indonesia yang akan menjajal peruntungan. Mereka adalah Dio Zulfikri, Farhan Halim, Rifan Nurmulki, Doni Haryono, Agil Anggara, Amin Kurnia Sandi Akbar, Fahri Septian Putratama, Nizar Julfikar, dan Luffy Febrian Nugraha. Semuanya baru akan menjajal tryout Liga Voli Korea. Sementara itu, Daejeon Jukwanjang Red Sparks bermain aman dalam mencari sosok pengganti Megawati Hangestri Pertiwi. Jukwanjang Red Sparks memilih pemain dengan pengalaman tampil di Liga Voli Korea dalam draft kuota Asia Liga Voli Korea 2025. Draft kuota Asia Liga Voli Korea 2025 untuk sektor putri selesai dihelat pada Jumat, 11 April 2025, pagi di Mayfield Hotel, Seoul, Korea Selatan. Kali ini tidak ada seleksi berupa tes medis hingga latih tanding seperti musim sebelumnya. Pemilihan pemain untuk satu slot pemain Asia di ke-6 tim putri di Liga Voli Korea dilakukan untuk menghadapi musim 2025 hingga 2026. Indonesia hanya diwakili oleh Yola Yuliana di sektor putri. Sementara Megawati memutuskan untuk tidak mendaftar meski mendapat tawaran perpanjangan kontrak dari Daejeon Jukwanjang Red Sparks. Di sisi lain, Kapten Red Yeom Hye-seon telah mengatakan serta menegaskan bahwa timnya akan segera mendapatkan gelar juara Liga Voli Korea pada musim depan. Red Sparks yang telah dipastikan bahwa menjadi sebagai runner-up di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dan kepastian tersebut telah didapatkan setelah Red Sparks kalah dramatis saat melawan Pink Speeders. Setelah pertandingan Kapten Red Sparks tersebut terlihat seperti selesai menangis dan menegaskan bahwa Red Sparks ini akan mencoba lagi pada tahun depan dan akan merebut gelar juaranya di Liga Voli Korea 2025 hingga 2024. Saya pikir itu hanya berbeda seperti selembar kertas. Para pemain kami sudah berjuang dengan sangat baik sehingga kami mampu mencapai sejauh ini, ucap Yeom Hye-seon. Kami dapat mencoba lagi. Kami akan melakukannya lagi dan menang tahun depan, kata Yeom Hye-seon menambahkan. Yeom Hye-seon juga telah memberikan sebuah apresiasi kepada rekan-rekannya yang telah bermain meskipun banyak yang mengalami cedera. Kami selalu menekankan kerja sama tim dan saya pikir itulah sebabnya kami mampu mencapai hasil ini, kata Yeom Hye-seon. Mega menginjakan kaki di tanah Korea pada musim 2023 hingga 2024. Itu menjadi tahun pertamanya sebagai pemain kuota Asia yang sistemnya baru diperkenalkan KOVO, Federasi Bola Voli Korsel, pada Liga Voli Korea musim tersebut.
Setelah menempati peringkat ke-7 di Liga dalam hal perolehan poin tahun itu, Megatron unggul dalam berbagai indikator. Seperti peringkat pertama dalam perolehan poin, 736 poin, dan keempat dalam tingkat keberhasilan serangan, 43,95% di tim. Musim ini, Megawati menempati peringkat ketiga dalam perolehan poin, 802 poin, dan meraih peringkat pertama dalam keseluruhan serangan, tingkat keberhasilan 48,06%, yang membawa Red Sparks ke bola voli musim semi atau babak playoff. Dalam babak semifinal playoff melawan Suwon Hyundai EC Hillstatt yang menduduki peringkat kedua di liga reguler, ia memimpin timnya ke seri kejuaraan dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Pada seri final melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, ia tidak menghiraukan dirinya sendiri sampai laga kelima meski lututnya terganggu. Mega adalah pemain hebat. Ia akan dikenang dalam sejarah V-League, ucap pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin. Jalan masa depan Mega belum diputuskan. Diketahui bahwa ia ingin bermain untuk tim di Liga Domestik Indonesia, Pro Liga, atau Liga Asia Tenggara seperti Thailand atau Vietnam. Di sisi lain, Mega akan naik pesawat dari Bandara Internasional Incheon pada Kamis, 10 April 2025, untuk kembali ke Indonesia. Megawati berhasil membawa Red Sparks melaju ke final setelah 13 tahun. Menurut Jung Kwan Jang dan agennya, Megawati telah memutuskan menyerah memperbarui kontraknya dengan Red Sparks. Mega begitu bahagia dengan 2 tahun yang dihabiskannya di Jung Kwan Jang sehingga ia sangat ingin memperbarui kontraknya, kata agennya. Tetapi, kesehatan ibunya yang memburuk membuatnya menyerah untuk tetap bertahan pada Liga Voli Korea karena baktinya untuk merawatnya. Mega berencana memilih tim di liga dengan cuaca yang lebih hangat dan musim yang relatif lebih pendek daripada Liga Voli Korea agar dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibunya. Mega bukan hanya pemain papan atas, tetapi juga orang hebat yang rukun dengan pemain dan pelatih, dan merupakan pemain berdedikasi, kata pejabat Red Sparks melanjutkan. Kami mendukung tantangan baru Mega, dan kami berharap dapat bekerja sama lagi suatu hari nanti. Sementara itu, senjata utama tim bola voli putri Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, akan segera meninggalkan Korea Selatan setelah mengantar Red Force menjadi runner-up Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Red Sparks sebenarnya ingin memperbarui kontrak, tetapi Megawati ingin pindah ke Liga Asia Tenggara agar bisa dekat merawat ibunda yang sedang sakit. Red Sparks mengumumkan pada Rabu, 9 April 2025, bahwa mereka memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak dengan Megatron. Tim awalnya mengusulkan untuk memperbarui kontrak setelah musim reguler berakhir, tetapi kami menghormati keinginan pemain untuk berbicara setelah babak playoff dan seri final. Jadi kami menunda kontrak, kata seorang pejabat Red Sparks. Kami mengusulkan untuk memperbarui kontrak setelah seri final berakhir pada 8 April, tetapi pemain tersebut akhirnya menolak. Jung Kwan Jang kalah dari Pink Speeders pada pertandingan kelima seri final yang diadakan sehari sebelumnya, tanggal 8, dan menempati posisi kedua. Alasan Mega menolak perpanjangan kontrak adalah untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Pemain berusia 25 tahun itu sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk bertahan, tetapi dia memilih untuk berpisah dengan Red Sparks agar dapat tinggal bersama ibunya yang tinggal sendiri dan kesehatannya sedang tidak baik. Mega adalah pemain yang sangat sopan dan tulus. Dia adalah pemain yang dihormati lebih dari sekadar rekan kerja, dan sangat disayangkan dia tidak dapat memperbarui kontraknya, ujar pejabat Red Sparks yang tidak disebutkan namanya tersebut. Megawati Hangestri menjadi top skor walau dipaksa gigit jari menelan kekalahan. Pevoli asal Jember itu tercatat menyumbangkan 37 poin. Lalu dilanjutkan oleh tandemnya yakni Vanja Bukilic dengan 19 poin, di mana pada laga ini raksasa Serbia itu memang terlihat tak maksimal. Baik Pink Speeders maupun Red Sparks sendiri sama-sama menerima hadiah bernilai fantastis meski adanya perbedaan nominal yang mencolok. Sesuai dengan aturan Federasi Bola Voli Korea Selatan alias KOVO, ada perbedaan besaran hadiah untuk tim putra dan putri. Untuk sektor putra, sang kampiun menerima hadiah senilai 100 juta won atau setara 1,14 miliar rupiah. Sedangkan runner-up senilai 50 juta won atau 572 juta rupiah.
Sedangkan pada sektor putri, sang pemenang berhak membawa pulang hadiah senilai 70 juta won atau 801 juta rupiah. Sementara sang runner-up yakni Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks mendapatkan hadiah senilai 30 juta won atau 343 juta rupiah. Setelah ini masih ada pengumuman penghargaan individu, kemudian adanya jadwal bursa transfer Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri juga akan mengumumkan nasibnya apakah akan bertahan atau tidak pada bursa transfer V-League yang berlangsung beberapa hari lagi. Di sisi lain, pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, memberikan komentarnya seusai tim asuhannya gagal menjuarai Liga Voli Korea Putri 2024-2025. Ya, Red Sparks gagal juara Liga Voli Korea Putri seusai kalah agregat 3-2 dari Pink Speeders. Di final Liga Voli Korea Putri leg kelima, Red Sparks dibungkam Pink Speeders lewat permainan full set. Dalam laga yang berlangsung di Samsan World Gymnasium, pertandingan berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Pink Speeders. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri harus puas finish sebagai runner-up Liga Voli Korea Putri. Meski begitu, Ko Hae-jin mengaku tetap bangga dengan penampilan Megawati CS. Saya bangga dengan para pemain kami. Mereka berjuang hingga akhir. Mereka membuat pertandingan menjadi luar biasa. Saya ingin mengatakan bahwa saya lebih bangga dan mereka bekerja lebih keras, kata Ko Hae-jin. Perjalanan Red Sparks musim ini memang terbilang menawan. Untuk pertama kalinya setelah 13 tahun, Red Sparks akhirnya mampu melaju ke final. Perjuangan Red Sparks di final Liga Voli Korea Putri yang memakai format Best of 5 juga layak diacungi jempol. Sempat tertinggal 2-0. Siapa sangka jika Red Sparks mampu comeback 2-2 hingga memaksa Pink Speeders melakoni final leg kelima. Meski endingnya, Red Sparks gagal menyudahi perjalanan mereka dengan gelar juara. Lebih lanjut, Ko Hae-jin memberikan ucapan selamat untuk Pink Speeders. Sementara itu, menilik besaran hadiah fantastis yang diterima Megawati Hangestri dan kawan-kawan usai Red Sparks jadi runner-up di final Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui rangkaian pertandingan Liga Voli Korea musim ini telah berakhir pada Selasa, 8 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Pink Speeders keluar sebagai juara musim reguler dan kampiun turnamen voli paling bergengsi di negeri ginseng tersebut. Saat itu Kim Yeon-kong dipaksa menjalani 5 pertandingan final, Bo 5, melawan Megawati Hangestri dan kolega, yang sebelumnya lolos dari babak playoff. Sayangnya, Red Sparks menelan kekalahan menyakitkan dari Pink Speeders lewat full set dengan skor 2-3, 24-26, 24-26, 26-24, 25-23 dan 13-15. Jalannya pertandingan leg kelima babak final berlangsung sangat seru, di mana kedua kubu saling tampil motot. Sang tuan rumah sempat ngegas di awal, namun tampak loyo pada set ketiga dan keempat sehingga mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Sayangnya, anak asuh Ko Hae-jin yang sejatinya tampil cukup apik pada set penentu tak dapat memanfaatkan kesempatan emas di mana mereka beberapa kali melakukan kesalahan di poin-poin akhir. Pada pertandingan tersebut, Kim Yeon-kong menjadi penyumbang angka terbanyak untuk tuan rumah yakni 34 poin sekaligus didapuk sebagai MVP. Lalu disusul oleh Tutku Burcu dengan 26 poin. Dari kubu Pink Speeders, pemain andalan mereka yakni Kim Yeon-kong mencetak 34 poin dalam laga ini. Di awal set pertama, Red Sparks langsung tampil menggebrak dan berhasil memimpin 2-0. Setelah itu Pink Speeders mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3, 4-4, 5-5. Kemudian Pink Speeders mampu membalikkan kedudukan menjadi 6-5. Tapi Megawati CS berhasil menyamakan kedudukan lagi menjadi 6-6 dan 7-7. Lalu, Red Sparks kembali mampu berbalik memimpin menjadi 8-7. Megawati CS kemudian berhasil memperlebar keunggulan menjadi 9-7. Tetapi Pink Speeders mampu menyamakan kedudukan lagi menjadi Oktober 10. Kemudian Red Sparks berhasil memperlebar keunggulan lagi menjadi 16-13, 19-15. Pink Speeders kemudian mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 18-20, 19-20.
Bahkan Kim Yeon Kong dan kawan-kawan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 21-21 dan berbalik unggul 22-21. Namun Megawati berhasil melepaskan smash keras untuk membawa Red Sparks menyamakan kedudukan 22-22.